Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nova Jirafif dalam channel Movan atau Mentorship Frontend. Nah, part kedua kita akan membahas apa saja sih persiapannya untuk bisa install dan melakukan setup pada Tailwind CSS. Nah, ada dua cara yang saya ketahui untuk bisa menggunakan Tailwind. Yang pertama dengan kita menggunakan npm atau Node Package Manager. Nah, Node Package Manager itu ada sebuah tools atau perangkat lunak atau software yang digunakan untuk memanage dependensi atau package yang nantinya bakal kita gunakan dalam sebuah project. Nah, npm ini cara installnya itu jadi satu paket saat kita mendownload atau mengunduh Node.js. Nah, oleh karena itulah saat kita menggunakan Tailwind, saat kita ingin menggunakan npm, maka kita membutuhkan Node.js. Nah, Node.js ini bisa teman-teman download atau unduh itu melalui sini, nodejs.org. Nah, nanti link saya sertakan di deskripsi. Nah, Node.js ini tersedia untuk Windows, macOS, dan juga Linux. Itu ada. Jadi, kalau teman-teman udah install Node.js, teman-teman cek pula apakah perangkatnya itu udah terinstall Node.js atau belum. Cara ceknya gimana? Teman-teman bisa buka terminal, terus ketikkan aja ini node winv. Nah, sama npm winv. Jadi nanti bisa ketahui itu kira-kira npm sama Node.js-nya itu versi berapa, dan apakah sudah terinstall atau belum. Nah, untuk tahu nanti atau misalkan pengen update dan lain sebagainya, teman-teman bisa menggunakan perintah ini. Ketikkan perintah ini di terminal teman-teman, kayak gitu. Nah, itu cara pertama kalau kita ingin menggunakan Tailwind CSS. Nah, yang kedua ada cara, yaitu dengan kita menggunakan CDN. Nah, apa itu CDN? CDN itu istilahnya Content Delivery Network kalau nggak salah ya. Nah, jadi Content Delivery Network itu adalah sebuah free dan open source yang service yang digunakan untuk menyimpan data-data atau API yang sifatnya itu biasanya open, terbuka kayak gitu. Nah, makanya Tailwind ini bisa teman-teman import dengan menggunakan CDN dari Cloudflare itu tadi. Caranya yaitu ya tinggal ketik aja misalkan nih CDN Tailwind versi 2. Nah, itu nanti muncul di Google. Nah, sayangnya kalau kita menggunakan Tailwind cara kedua ini ada kerugiannya teman-teman. Yang pertama, kita nggak bisa optimasi CSS-nya. Maksudnya nggak bisa optimasi itu kita nggak bisa melakukan penghapusan atau menggunakan purge CSS saat kita menggunakan Tailwind. Sebenarnya mungkin bisa ya saat kita langsung menggunakan purge CSS dengan menggunakan dependensi dari full human. Tapi saya sendiri sih belum pernah menggunakan purge CSS lalu digunakan untuk Tailwind yang versi CDN. Tapi setauku sih harusnya nggak bisa ya. Nah, yang kedua, kita nggak bisa men-setting atau mengkonfig Tailwind kita itu yang ingin digunakan atau utility yang ingin digunakan itu apa aja. Kita nggak bisa men-settingnya. Kenapa? Karena yaitu tadi, semua data-data CSS, data-data framework itu ada di CDN ini. Nah, berbeda kalau dengan cara yang kedua ini tadi, cara yang pertama ini tadi, saat install menggunakan npm, itu kita mengunduh data-data Tailwind ke lokal kita. Nah, karena kita mengunduh Tailwind ke lokal kita, artinya kita bisa men-setting apa saja yang kita butuhkan, config-nya dan lain sebagainya. Beda dengan cara kedua ini di mana kita import Tailwind dari CDN, kayak gitu. Nah, lantas gimana sih cara installnya? Kalau kita nanti udah terpasang npm, nah kita tinggal install aja npm install Tailwind CSS, PostCSS, dan auto breakfast. Loh, kok ada PostCSS, kok ada auto breakfast? Nah, jadi PostCSS itu adalah sebuah CSS parser tool yang dapat digunakan untuk memanipulasi CSS sesuai dengan plugin JavaScript yang digunakan. Artinya apa? Tailwind CSS ini kan utility, artinya semua CSS itu dimasukkan gitu ke dalam framework CSS. Jadi
Tailwind CSS ini frameworknya itu bisa sampai 2 MB, gede. Beda mungkin dengan Bootstrap yang mungkin nggak ada 1 MB seingatku, atau malah 100 KB kilobyte. Nah, dengan adanya bantuan PostCSS ini, maka kita bisa memasang yang namanya auto breakfast. Nah, auto breakfast ini adalah sebuah plugin atau modul PostCSS untuk bisa menambahkan breakfast pada CSS kita. Nah, selain itu, PostCSS itu tadi juga memberikan kita kemudahan untuk melakukan purge CSS, yaitu di mana kita menghapus file CSS yang tidak digunakan. Jadi nanti ketika kita menginstal dan mengkonfigurasi Tailwind, nah kita bisa mengatur apa saja sih nanti CSS yang bakal kita gunakan gitu. Bukan mengatur sih lebih tepatnya, tapi PostCSS dengan purge CSS itu nanti otomatis bakal menghapus CSS apa saja yang tidak dipanggil atau tidak digunakan pada project kita. Nah, sedangkan auto prefix ini nanti akan mengconvert atau istilah menyediakan prefix dari CSS yang kita gunakan. Nah, fungsinya prefix itu nanti apa? Ya, itu tadi ketika nanti compatibility browser berbeda antara Firefox dan Chrome, apalagi Safari. Nah, prefix ini menyediakan prefix apa saja yang bisa disesuaikan dari CSS kita ke browser compatibility itu tadi. Kayak gitu. Nah, setelah nanti istilahnya kita melakukan instalasi pada npm, kita harus mengkonfig PostCSS kita. Nah, caranya adalah dengan kita membuat file baru namanya postcss.config.js di root folder kita. Nah, habis itu kita tulis saja deh defaultnya, yaitu modul export plugin Tailwind CSS sama auto prefix yang telah kita install. Yang kedua, kita juga harus mengatur config Tailwind. Nah, by default config Tailwind itu seperti ini, kosong semua. Artinya ini nanti semua file CSS yang disediakan Tailwind secara default itu nanti bakal diimport semuanya, bakal digunakan, bakal ada pada proses development kayak gitu. Nah, nanti kita bisa mengatur supaya size dari Tailwind itu bisa mengecil. Nah, itu nanti pada video selanjutnya. Nah, oleh karena itu ya udah, kita tinggal sekarang kita coba buka VS Code dan melakukan proses instalasi Tailwind. Nah, jangan lupa ketika nanti teman-teman awal menggunakan Tailwind, selalu buka dokumentasi Tailwind. Nah, apapun itu, entah teman-teman nanti installnya pakai Next.js, React.js, Nux, dan framework JavaScript lainnya, jangan lupa untuk selalu membuka dokumentasi dari Tailwind CSS. Nah, kenapa penting? Karena di dokumentasi Tailwind ini udah ada tata cara gimana kita install Tailwind CSS. Tetapi di video saya nanti, saya bakal menjelaskan step by step dan kenapa sih kita harus mengikuti step by step ini. Jadi nggak sekedar langsung klik dan tentu saja dalam bahasa Indonesia. Dengan begitu bakal memudahkan teman-teman. Kenapa harus install via npm, kenapa harus config ini, kenapa harus config itu, dan lain sebagainya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya.